Assalamualaikum, selamat datang di channel Alesya Alsyamaiza. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah panggung tua yang sudah lama ditinggalkan. Warga menyebutnya rumah kutukan, tempat di mana roh penasaran masih bersemayam, menunggu, mencari seseorang yang berani membuka kebenaran. Inilah kisah Reno, seorang pemuda yang tanpa sengaja terjerat misteri, membawanya bertemu dengan rahasia kelam yang terkubur di balik kayu rumah panggung itu. Hidup di Jakarta membuat Reno seperti robot. Setiap hari, ia bangun pagi, berangkat kerja menembus kemacetan, lalu pulang larut malam dengan tubuh lelah. Usianya sudah 28 tahun. Namun di balik kesuksesan sebagai karyawan sebuah perusahaan konsultan, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, Reno jarang sekali menyentuh masa lalunya. Ia menghindari hal-hal yang bisa mengingatkannya pada kampung halaman ibunya. Baginya, desa hanyalah kenangan samar, terutama tentang seorang pria sederhana bernama Pak Surya, adik ibunya, yang dulu sering mengajaknya bermain layang-layang dan memancing di sungai saat ia masih kecil. Suatu malam, Reno sedang membereskan laci meja di apartemennya. Tangannya menyentuh sebuah foto lama. Foto itu menampilkan dirinya yang masih bocah, berdiri di samping seorang pria berusia 40-an dengan senyum ramah dan kumis tipis, Pak Surya. Reno terdiam lama menatap foto itu. Ia teringat janji polos yang dulu ia ucapkan. "Paman, nanti kalau Reno sudah besar, Reno bakal main lagi ke rumah paman." Ingatan itu menekan dadanya. Ada rasa bersalah karena sejak ibunya meninggal, ia tak pernah lagi menyempatkan diri berkunjung. Kini, rasa rindu bercampur keinginan untuk lari dari rutinitas membuatnya nekat mengambil cuti. "Mungkin sudah saatnya aku kembali," gumamnya lirih. Perjalanan ke Karangjati bukanlah perjalanan yang singkat. Dari Jakarta, Reno menumpang bus malam menuju kota kecil di Jawa Tengah, lalu melanjutkan dengan angkutan pedesaan. Jalan semakin mengecil, berliku, diapit sawah luas yang gelap dan hutan jati yang menjulang. Menjelang subuh, kabut tebal menyelimuti jalan. Sopir angkot tua yang mengantarnya hanya diam, sesekali melirik Reno lewat kaca spion. Saat Reno mencoba membuka obrolan tentang Pak Surya, sopir itu hanya batuk kecil lalu berkata singkat, Surya ya, rumahnya di ujung desa, dekat kebun bambu. Kau jalan kaki saja dari pertigaan nanti." Nada suaranya datar, seakan tidak mau membicarakan lebih jauh. Saat Reno turun dari angkot, suasana desa begitu sunyi. Hanya suara ayam jantan yang berkokok sayup di kejauhan. Kabut masih menggantung, membuat pandangan terbatas. Di kiri kanan, rumah-rumah kayu berdiri dengan halaman luas. Beberapa orang desa yang sedang menyapu halaman menatap Reno dengan ramah, bahkan sempat menyapanya. Namun, ketika Reno bertanya, "Apa benar rumah Pak Surya masih di ujung jalan ini, Bu?" Senyum ramah itu mendadak pudar. Si ibu hanya mengangguk singkat, lalu buru-buru masuk ke dalam rumahnya, bahkan tanpa menunggu Reno selesai bicara. Reno merasa aneh, tapi ia mencoba menepisnya. Mungkin orang desa hanya kaku kepada orang luar, pikirnya. Jalan tanah yang ia telusuri semakin sepi. Di kanan, hamparan sawah berkabut. Di kiri, kebun bambu menjulang tinggi, dengan suara daun-daunnya berdesir tertiup angin. Reno berjalan cepat, meski ada rasa asing yang mulai mengusik. Di tengah perjalanan, ia mendengar sesuatu. Suara ketukan kayu berulang, seperti orang sedang memukul bambu. Reno berhenti, menoleh ke arah kebun, namun tak ada siapapun di sana. Suara itu hilang begitu saja, berganti dengan keheningan yang lebih menekan. Hatinya mulai berdebar. Akhirnya ia melihat rumah panggung tua dari kejauhan.
besar, berdiri di atas tiang-tiang jati hitam dengan dinding papan kusam dan beranda luas. Rumah itu tampak kokoh meski sudah tua. Anehnya, meski pagi mulai merekah, rumah itu terasa teduh, terlalu teduh, seakan bayangan selalu menggantung di sekelilingnya. Saat Reno mendekat, pintu rumah berderit perlahan terbuka. Dan di sana, berdiri seorang pria tua dengan wajah yang tak asing. Rambutnya memutih sebagian, kumis tipis masih menghiasi wajahnya, dan senyum hangat mengembang. "Reno," suaranya berat, serak, namun jelas penuh kerinduan. "Paman Surya," Reno tercekak, matanya berkaca-kaca. Pria itu mengangguk, tersenyum lebih lebar. "Reno, tahu akhirnya datang juga, Nak. Paman sudah lama menunggumu." Di dada Reno, sebuah rasa hangat bercampur getir menyelinap. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang ia rasakan. Tatapan mata pamannya yang meski ramah, seolah menyimpan bayangan yang tak bisa dijelaskan. Tangga kayu rumah panggung berderit perlahan saat Reno naik. Udara terasa lebih dingin di beranda, padahal matahari pagi mulai terbit. Reno menatap sekeliling. Rumah itu besar, berdiri kokoh di atas tiang jati hitam dengan lantai papan yang sudah tua namun masih kuat. Bau kayu bercampur debu menyergap hidungnya. Pak Surya berdiri di depan pintu. Senyumnya teduh. Ia mengenakan baju lurik kusam dengan sarung menutupi kakinya. "Masuklah, Reno, kau pasti lelah dari perjalanan." Reno melangkah masuk. Di dalam rumah itu terasa sepi namun terawat. Ada kursi rotan, meja panjang, lemari jati penuh ukiran, dan foto-foto keluarga lama tergantung di dinding. Lampu bohlam gantung redup berayun pelan, entah karena angin atau sebab lain. "Paman, rumah ini masih sama seperti dulu." Reno menyenyum kecil, mengingat masa kecilnya. Pak Surya mengangguk pelan. "Ya, Paman menjaganya, seperti janji kita dulu." Reno menoleh cepat, hampir ingin bertanya tentang kata janji, tapi ia urung. Hari itu berlalu tenang. Reno dan pamannya makan malam sederhana. Nasi hangat, sayur asem, dan ikan asin goreng. Rasanya seperti nostalgia. Mereka berbincang ringan tentang masa lalu, tentang ibunya Reno, tentang permainan masa kecil di desa. Reno merasa nyaman, seakan tidak ada yang berubah. Namun ketika malam semakin larut dan Reno masuk ke kamar tamu di ujung rumah, suasana berubah drastis. Kamar itu luas, berbau lembab, hanya ada ranjang kayu dengan kelambu putih, meja kecil dan jendela yang langsung menghadap kebun bambu. Angin malam meniup tirai tipis, membuatnya berdesir pelan. Saat Reno mulai memejamkan mata, ia mendengar suara. Langkah kaki. Duk, duk, duk. Berat, pelan, berjalan tepat di depan pintu kamarnya. Reno membuka mata, jantungnya berdetak cepat. Ia menunggu, berharap itu hanyalah pamannya. Tapi langkah itu berhenti di depan pintunya. Lalu diam. "Paman?" Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Reno beranjak dari ranjang untuk memastikan. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Lorong rumah panggung itu kosong, hanya diterangi cahaya minyak di sudut ruang tamu. Sunyi. Ia menutup pintu kembali, mencoba menenangkan diri, namun ketika ia menoleh ke dalam kamar, matanya langsung membeku. Kursi rotan yang tadi ia letakkan di samping meja, kini sudah berpindah arah. Dari yang semula menghadap meja, kini kursi itu menghadap langsung ke arah ranjang tempat Reno tidur. Seolah ada sesuatu yang duduk di sana menatapnya sepanjang malam. Reno menelan ludah, keringat dingin mulai menetes. Ia memaksa berbaring kembali, menyelimuti tubuhnya dengan kelambu.
Ia menutup mata rapat-rapat, tapi ketakutan justru semakin kuat. Lalu terdengar bisikan lirih di dekat telinganya. "Reno." Suara itu begitu jelas, seakan seseorang benar-benar berdiri tepat di samping ranjang. Reno tersentak, membuka mata, menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Kursi rotan tetap kosong, tapi hawa dingin menekan dadanya, membuatnya sulit bernafas. Malam pertama di rumah panggung itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak ia bayangkan. Pagi hari setelah malam penuh gangguan, Reno mencoba menata pikirannya. Ia duduk di beranda rumah panggung, menatap kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Matanya sayu, bekas kurang tidur. Ia masih bisa merasakan bisikan lirih itu di telinganya, seakan nyata. Pak Surya sudah tak tampak. Kata pamannya, ia hendak pergi ke ladang sebentar. Reno pun memutuskan berjalan keliling desa. Ia ingin menyegarkan kepala sekaligus mengenal suasana Karangjati lebih dekat. Di tepi jalan, ia berpapasan dengan seorang wanita paruh baya yang sedang menyapu halaman rumahnya. Wajahnya ramah dengan kerudung sederhana menutupi kepala. Wanita itu menatap Reno cukup lama sebelum akhirnya tersenyum. "Kamu pasti Reno ya? Keponakannya Surya?" tanyanya. Reno mengangguk sopan. "Iya Bu, saya baru kemarin sore sampai." Wanita itu berhenti menyapu lalu meletakkan gagang sapu di dinding. "Saya Rasti, tetangga dekat rumah itu. Sudah lama sekali saya nggak lihat ada keluarga Surya yang datang." Reno terdiam. Ucapan itu terasa aneh, tapi ia hanya mengangguk kecil. "Iya Bu, saya juga menyesal baru sempat kesini lagi sekarang." Mereka mengobrol sebentar. Reno bercerita tentang pekerjaannya di Jakarta, tentang betapa sibuknya hidup di kota. Bu Rasti mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi sesekali pandangannya melirik ke arah rumah panggung Pak Surya yang samar terlihat dari jalan. Ada kegelisahan yang jelas terpancar di matanya. Sebelum mereka berpisah, Bu Rasti mendekatkan tubuhnya, berbicara dengan suara rendah, nyaris berbisik. "Nak, dengarkan saya baik-baik. Jangan percaya semua yang kau lihat atau dengar di rumah itu, terutama saat malam. Kalau ada suara memanggilmu, jangan sekali-kali menjawab, sekalipun terdengar seperti orang yang kau kenal." Reno terperanjat. "Maksud ibu apa? Kenapa?" Namun Bu Rasti buru-buru menggeleng, lalu kembali menyapu. Wajahnya seakan tertutup. "Saya hanya ingin mengingatkan, selebihnya jangan tanyakan pada saya." Malam itu, Reno berusaha menyingkirkan ucapan Bu Rasti dari kepalanya. Ia makan malam bersama pamannya lagi. Obrolan mereka terasa biasa saja, meski Reno diam-diam terus mengingat kata-kata peringatan tadi. Ketika malam semakin larut, Reno kembali masuk ke kamar. Rasa lelah membuat matanya berat, namun ia masih dihantungi perasaan tidak tenang. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Ketukan keras di pintu kamarnya berulang-ulang semakin cepat. Jantung Reno berdegup kencang. Ia duduk di ranjang, menatap pintu kayu itu yang bergetar halus setiap kali diketuk. "Paman, itu Paman?" tanyanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Hening. Reno menunggu beberapa detik. Ia mengira sudah selesai, tapi tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara serak lirih begitu dekat. "Reno, bukakan pintunya." Suara itu mirip pamannya, begitu nyata. Tangannya hampir meraih gagang pintu, tapi mendadak Reno mengingat jelas peringatan Bu Rasti. Kalau ada suara memanggilmu, jangan sekali-kali menjawab, sekalipun terdengar seperti orang yang kau kenal.
Tubuhnya gemetar. Ia mundur perlahan lalu menutup telinganya dengan kedua tangan. Namun suara itu semakin jelas, seakan berbisik tepat di telinganya dari balik puntu. "Reno, jangan tinggalkan paman sendirian." Air mata Reno hampir jatuh. Ia tidak berani membuka pintu. Ia hanya bisa menutup mata rapat-rapat, menunggu hingga suara itu menghilang. Di luar kamar, lorong rumah panggung terdengar berderit seakan ada sesuatu yang berjalan pelan menjauh, tapi langkah itu tidak terdengar seperti langkah manusia. Malam itu, Reno benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah panggung itu. Pagi itu, udara desa Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, meski matahari sudah mulai naik. Reno duduk di beranda rumah panggung Pak Surya sambil meneguk kopi hitam yang ia seduh sendiri. Rumah itu terasa kosong, terlalu kosong untuk ditinggali seorang pria sepuh sendirian. Malam-malam sebelumnya masih menghantui pikirannya. Langkah kaki di depan kamar, suara kursi rotan bergeser, dan bisikan samar yang menyebut namanya. Reno menegakkan badan, menatap kursi rotan di ruang tamu yang kini diam terpaku di sudut. Ia mendesah pelan, lalu memutuskan keluar rumah mencari udara baru. Di jalan tanah desa, anak-anak kecil berlarian riang. Beberapa ibu yang membawa bakul berisi sayuran menyapa Reno dengan senyum ramah. Namun, setiap kali ia menyebut hendak membeli sesuatu untuk Pak Surya, senyum mereka mendadak kaku. Beberapa hanya mengangguk cepat, lalu berlalu tanpa komentar. Reno mulai merasakan pola yang sama. Nama pamannya selalu menjadi titik yang membuat orang menghindar. Reno melangkah menuju warung desa. Sebuah bangunan sederhana berdinding kayu dengan etalase kaca berisi jajanan. Bau kopi tubruk dan gorengan hangat menyambutnya ketika ia masuk. Beberapa lelaki paruh baya duduk sambil merokok, bercakap dengan suara rendah. Begitu Reno masuk, obrolan mereka seakan terhenti sejenak. "Pagi, Mas," sapa pemilik warung, seorang pria berkumis bernama Pak Tris. Ia tampak ramah, namun matanya seakan penuh waspada. "Mas Reno, sampean bilang numpang di rumah Pak Surya." "Iya, Pak. Memangnya kenapa?" Reno mencoba tersenyum, tapi ia sendiri merasa gugup. Pak Tris meletakkan gelas yang sedang ia lap, lalu duduk berhadapan dengan Reno. Suaranya pelan, seolah takut terdengar oleh telinga yang salah. "Mas Reno, sampean bilang numpang di rumah Pak Surya?" "Iya, Pak. Memangnya kenapa?" Pak Tris menatapnya lama sebelum akhirnya berbisik lirih. "Mas, Pak Surya itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu." Kata-kata itu membuat Reno seakan tersambar petir. Wajahnya memucat, tubuhnya menegang. "Apa? Maksud Bapak?" "Jenazahnya dimakamkan di bukit belakang desa. Semua warga tahu. Tapi kalau sampean bilang tinggal sama beliau, berarti sampean..." Pak Tris berhenti, menatap Reno penuh iba dan takut. Reno berdiam. Jantungnya berdegup kencang. Semua kejadian aneh di rumah itu kini berkelebat di pikirannya. Langkah kaki yang tak terlihat, kursi yang bergeser sendiri, bisikan samar yang menyebut namanya. Seorang lelaki tua di sudut warung dengan suara serak menimpali. "Waktu hidup, Pak Surya memang dekat sekali sama sampean, Mas Reno. Dia sering bilang kalau keponakannya itu janji suatu hari akan datang lagi. Mungkin itulah kenapa arwahnya tetap menunggu." Reno merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya gemetar memegang gelas kopi. Tidak mungkin. Bapak salah orang. Saya jelas bertemu paman. Saya bicara dengannya. Saya bahkan..." Suaranya tercekat. "Makan bersama semalam." Suasana warung semakin hening. Hanya terdengar suara jangkrik di luar dan letupan kecil dari minyak goreng di dapur. Tidak ada yang menyahut lagi. Semua menunduk, seolah tak ingin terlibat lebih jauh. Reno bangkit dengan napas memburu. Ia keluar dari warung, langkahnya gontai. Di luar, cahaya matahari terasa menyilaukan, tapi hawa dingin menusuk semakin kuat.
Kata-kata Pak Tris terus terngiang di telinganya. Pak Surya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Namun, Reno masih berusaha menolak kebenaran itu. Tidak, tidak mungkin. Aku melihatnya sendiri, gumamnya sambil melangkah cepat. Tapi, jauh di dalam hatinya, sebuah ketakutan besar mulai tumbuh. Langit sore mulai redup saat Reno berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Udara lembab menyusup di sela-sela pepohonan jati yang merapat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia baru saja mendengar kabar yang mengguncang dari warung desa. Pak Surya sudah meninggal 3 tahun lalu. Namun, bagaimana mungkin? Bukankah ia baru saja makan bersama, mendengar suara pamannya, bahkan melihatnya duduk di kursi rotan rumah panggung itu? Langkah Reno terasa berat. Ia membawa senter kecil yang ia pinjam dari Bu Rasti. Perempuan itu hanya menatapnya penuh iba sebelum mengucapkan kalimat singkat. Kalau kau ingin tahu kebenaran, pergilah ke bukit belakang desa. Suasana semakin senyap ketika Reno melewati ladang kosong. Bayangan pohon pisang melambai di bawah cahaya temaram, seperti tangan-tangan asing yang mencoba meraih tubuhnya. Angin berdesir, membawa bau tanah basah dan suara lirih seperti rintihan. Reno berhenti sejenak, jantungnya berdetak kencang. Tidak, itu hanya suara angin, bisiknya pada diri sendiri. Namun semakin jauh ia melangkah, suara itu berubah menjadi bisikan samar. Reno, Reno. Ia menoleh ke kanan dan kiri tetapi tak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dan mempercepat langkah. Akhirnya ia sampai di sebuah bukit kecil yang dikelilingi pagar bambu tua. Di baliknya, tampak beberapa nisan tua berderet, sebagian miring, sebagian ditutupi lumut. Itu adalah pemakaman desa. Reno melangkah masuk, tubuhnya gemetar, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Setelah berjalan melewati beberapa batu nisan, matanya terhenti pada sebuah makam di sisi agak tinggi bukit. Nisan itu tampak lebih baru dibandingkan yang lain, meski sudah ditumbuhi sedikit lumut. Cahaya senter Reno bergetar saat ia membaca tulisan di sana. Surya Adiputra, 1959 sampai 2020. Reno terhuyung mundur, hampir menjatuhkan senternya. Napasnya tercekat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumamnya. Ingatan tentang senyum pamannya saat menyambutnya di depan rumah panggung, suaranya yang memanggil nama Reno dengan penuh kehangatan, semua itu terasa nyata. Namun nisan di depannya tak bisa berdusta. Pamannya benar-benar telah tiada. Di tengah keterjekutan itu, Reno mendengar langkah kaki mendekat dari arah gelap. Perlahan ia mengangkat senter, sinarnya menyorot sebuah bayangan hitam yang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu diam, hanya menatap. "Paman," suara Reno bergetar. Sosok itu tak menjawab, hanya berdiri tegak, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah makam. Hawa dingin menyergap Reno. Lututnya hampir goyah tapi ia tahu. Di balik semua misteri ini, ada sesuatu yang ingin disampaikan arwah pamannya. Air mata mulai menggenang di matanya. "Paman, apa yang sebenarnya kau tunggu di sini?" bisiknya. Bukit itu sunyi, hanya angin malam yang menjawab. Namun Reno merasakan, untuk pertama kalinya, beban besar kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik ramahnya desa Karangjati mulai terbuka. Malam itu langit Karangjati berat, mendung menutupi cahaya bulan. Angin dari arah bukit meniupkan hawa dingin menusuk seolah membawa bisikan yang tak kasat mata. Reno baru saja pulang dari bukit, masih terguncang oleh penemuan makam pamannya. Nisan itu berdiri kokoh, tertulis jelas nama Surya Adinata meninggal 3 tahun lalu. Tubuhnya gemetar ketika melangkah masuk ke rumah panggung. Suasana terasa lebih pekat daripada biasanya. Lampu minyak di ruang tengah redup, nyaris padam, membuat bayangan perabot menari di dinding. Reno menatap kursi rotan.
Kursi itu kembali berpindah arah, menghadap ke pintu kamar seakan menantinya. Suara lantai kayu berderit. Reno menahan napas. Dari arah dapur terdengar langkah pelan, lalu sosok yang begitu ia kenal muncul dari kegelapan. Pak Surya. Wajahnya tenang, senyumnya ramah, persis seperti pamannya semasa hidup. Namun matanya kosong, buram, seperti menatap jauh melewati dunia manusia. Reno, kau akhirnya datang juga. Suaranya lirih, namun menggema di telinga Reno, seakan keluar dari dua tempat sekaligus, dari mulutnya dan dari udara sekitar. Reno mundur selangkah, tenggorokannya kering. Paman, kau sudah meninggal, katanya terbata. Aku melihat makamu dengan mataku sendiri. Pak Surya menatapnya lama, lalu duduk di kursi rotan itu. Kayu kursi berderit pelan, tapi Reno bisa melihat tubuh pamannya samar-samar tembus cahaya. Ya, aku memang sudah meninggalkan dunia ini 3 tahun lalu, tapi jiwaku belum bisa pergi. Reno merasakan lututnya lemas. Ia menelan ludah, berusaha memahami. Kenapa, Paman? Kenapa kau masih di sini? Kenapa semua orang menghindar bila aku menyebut namamu? Arwah Pak Surya menunduk. Suaranya bergetar, antara sedih dan pasrah. Mereka takut padaku. Takut pada apa yang tersisa dari diriku di rumah ini. Aku bukan lagi manusia, tapi juga bukan setan. Aku hanya roh yang terikat oleh janji. Janji? Reno menyipit mata. Ingatannya berputar pada masa kecil. Hari-hari liburan di desa ini. Paman Surya sering menemaninya bermain di halaman, berburu belalang, atau sekedar duduk di tangga rumah panggung sambil bercerita. Ya, janji. Suara arwah itu semakin berat. Kau masih kecil waktu itu. Kau berkata padaku, Paman, kalau aku besar, aku akan kembali ke sini. Aku janji, aku akan pulang ke rumah ini. Kata-kata itu yang membuatku bertahan. Waktu kematian menjemput, aku menolak pergi. Aku menunggumu, Reno. Reno tercekak. Air matanya nyaris jatuh. Ia ingat jelas ucapan masa kecil yang polos, janji yang ia sendiri lupakan. Namun pamannya, bahkan setelah mati, tetap setia menunggu. Paman, aku tidak tahu. Aku tidak pernah bermaksud menahanmu. Suara Reno serak, antara takut dan haru. Pak Surya menyunyum tipis, tapi wajahnya semakin pucat. Aura dingin semakin kuat, lampu minyak padam tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Suara jangkrik dan burung malam mendadak lenyap. Hanya ada mereka berdua dalam kesunyian pekat. Aku sudah lama ingin beristirahat, tapi hatiku menolak pergi sebelum kau datang. Aku takut rumah ini benar-benar kosong, tak ada lagi yang mengingatku. Aku hanya ingin kau menepati janjimu, datang sekali lagi, mengingatku agar aku bisa pergi dengan tenang. Reno menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Campuran rasa takut, pilu, dan penyesalan menghantam dirinya. Ia mengangkat kepala, menatap sosok pamannya yang kini mulai memudar. Paman, aku di sini. Aku menepati janjiku. Aku datang. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan selalu mengingatmu. Arwah Pak Surya menyenyum tipis, namun kali ini penuh kehangatan. Seperti dulu, tubuhnya perlahan bercahaya samar, semakin lama semakin terang, lalu redup seolah larut bersama udara malam. Namun sebelum benar-benar hilang, ia berbisik lirih, nyaris seperti doa. Terima kasih, Reno. Pulanglah dengan tenang. Jangan pernah lupakan rumah ini. Seketika kursi rotan kosong, ruangan kembali hening. Hanya suara jantung Reno yang berdetak keras beradu dengan kesadarannya bahwa ia baru saja berhadapan langsung dengan arwah pamannya. Langkah Reno terasa berat ketika ia turun dari bukit. Setelah pertemuan itu, tubuhnya dingin, namun hatinya terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Air matanya masih menggenang,
karena perasaan kehilangan yang baru benar-benar ia pahami. Ia sadar orang yang menyayanginya sejak kecil itu tidak lagi ada dalam dunia nyata. Namun, arwahnya tetap setia menunggu. Malam terakhir di desa Karangjati, Reno duduk di ruang tengah rumah panggung peninggalan Pak Surya. Lampu minyak bergoyang pelan, menebarkan bayangan samar di dinding kayu. Ia meraba sebuah meja kecil di pojok ruangan. Di sanalah ia menemukan sebuah buku catatan usang. Sampulnya tergores, tapi di halaman pertama ada tulisan tangan yang begitu ia kenal. Untuk Reno, jika suatu hari kau kembali. Jantungnya berdebar. Ia membuka lembaran itu perlahan dan menemukan pesan yang ditulis Pak Surya sebelum ajal menjemput. Reno, kau pernah berjanji akan pulang, dan aku percaya, meski ragaku tak lagi ada, hatiku akan tetap di sini, menjaga rumah ini untukmu. Jangan takut pada bisikan atau langkah-langkah di malam hari. Itu hanyalah caraku menyapamu. Jika suatu hari kau kembali, maka tugasku sudah selesai. Pulanglah dengan tenang, bawalah kenangan ini bersamamu, dan jangan biarkan aku menjadi alasanmu untuk terikat pada masa lalu. Tangannya bergetar, dan butiran air mata jatuh menimpa halaman itu. Reno memeluk buku itu erat-erat, seolah sedang memeluk pamannya sekali lagi. Di luar rumah angin malam bertiup lembut. Suara-suara aneh yang selama ini menghantuinya kini sirna. Tak ada lagi kursi yang bergerak sendiri, tak ada lagi langkah kaki yang menghentak lantai kayu. Rumah itu menjadi benar-benar sunyi, tapi bukan sunyi yang mencekam, melainkan tenang, damai, seolah ruh Pak Surya telah benar-benar berpamitan. Pagi harinya Reno meninggalkan desa Karangjati. Warga desa yang kini menatapnya dengan wajah lega, hanya mengangguk pelan saat ia melewati jalan kecil menuju terminal. Bu Rasti sempat mendekatinya, menggenggam tangannya erat. Sekarang kau tahu semuanya, nak. Jangan lupakan beliau. Reno mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku takkan pernah lupa, Bu. Paman adalah rumahku. Bus tua akhirnya datang. Dari jendela, Reno memandang ke arah desa yang perlahan mengecil di kejauhan. Ia keringat kembali senyum pamannya, suara tawa hangat, dan janji masa kecil yang akhirnya ia tepati. Ketika bus berbelok dan rumah panggung itu tak lagi terlihat, Reno menutup matanya sambil memeluk buku catatan itu di dada. Hatinya berbisik lirih. Paman, aku pulang, dan aku akan kembali suatu saat nanti. Beberapa bulan setelah peristiwa di rumah panggung itu, Reno kembali menjalani kehidupannya di Jakarta. Ia menjalankan pekerjaannya dengan hati yang lebih tenang. Tatapan matanya tidak lagi dibayangi kegelisahan, melainkan sebuah kedewasaan yang lahir dari pengalaman yang sulit ia jelaskan kepada siapapun. Kadang, ketika malam datang, ia masih teringat pada suara lantunan doa Pak Surya dan tatapan penuh harap dari arwah yang akhirnya tenang. Namun ketakutan itu kini berubah menjadi pengingat bahwa di balik kesunyian dan misteri selalu ada kisah manusia yang belum selesai. Reno mulai menulis catatan tentang pengalamannya, bukan untuk dipublikasikan, melainkan untuk dirinya sendiri, sebagai penanda bahwa ia pernah menjadi saksi antara dunia manusia dan dunia arwah. Dan setiap kali ia melewati rumah-rumah tua dengan jendela kayu yang setengah terbuka, ia selalu berhenti sejenak, menunduk hormat, dan berbisik dalam hati, semoga semua yang masih tertinggal di sini bisa pulang dengan damai. Dengan itu, Reno belajar satu hal penting. Hidup harus dijalani dengan penuh hormat pada masa lalu, sebab setiap tempat, setiap orang menyimpan rahasia yang tak selalu bisa kita lihat dengan mata biasa. Rino akhirnya kembali ke kehidupannya. Namun ia tak pernah benar-benar sama lagi. Pengalaman itu meninggalkan bekas bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang tak semua orang berani melihat. Pak Surya mungkin telah tenang, tapi siapa yang bisa menjamin roh penasaran lain tidak sedang menunggu di balik pintu rumah yang kau lewati malam ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Tamat.